Halo, nama saya Robi. Saya melayani sebagai drummer di GMS Live. Shalom, nama saya Benandoko. Saya melayani sebagai pemain bass di GMS Live. Saya melayani sejak tahun 2009 di GMS, tapi album ini saya mulai terjun di album mulai tahun 2013. Halo semuanya, saya Louis Matius. Saya melayani di GMS Live sebagai gitaris. Saya sudah melayani di GMS Live sejak 2013, sejak album yang pertama. Oke, pertanyaan pertama. Bentar, bagaimana? saya lebih ganteng dari pinggir gini. Nah, Ya, bagi saya GMS Live ini luar biasa, menjangkau semua generasi, mulai dari umum, kemudian youth, sampai kids gitu ya. luar biasa ya, melalui banyak perjalanan dari kita belajar apa itu recording. Saya inget tuh sampai tidur-tidur di panggung. Saking kita tuh harus menguasai materi lagu yang kita nggak familiar, and then dikasih partitur tuh waktu itu juga nggak bisa baca, jadi ngeliatin gini, ini sebenarnya apa? Sampai kayak gitu, sampai sekarang kita bisa memproduksi album sendiri, lagu sendiri. Ya itu sebuah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu terus menyertai GMS Live sejak album pertama. Kalau ingat ketika pertama kali kita produksi itu kayak mimpi. Akhirnya kita gereja bisa bikin album ini yang udah pernah digaung-gaungkan sejak lama. Tapi setelah kita terlibat tuh ternyata prosesnya nggak mudah. Jadi ternyata hal teknisnya itu banyak sekali. Tapi ketika kita berjalan, kita melihat itu, kita ngerti dan kita sadar bahwa ternyata itu bukan sekedar presentasi musik yang bagus, bukan sekedar lirik yang bagus, tapi kita sadar bahwa apa yang kita buat itu adalah manifestasi Tuhan melalui lagu. Apalagi yang saya lihat itu lagu-lagu kita ini adalah mencerminkan atau mengawal visi gereja kita. Itu yang saya lihat. Jadi kalau dilihat lagu kita itu sedikit ya berbeda dengan band-band lainnya, karena lagu kita banyak berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Tapi intinya ini sesuai dengan visi yang diterapkan oleh pendeta kita, Pastor Philip Mantova. Jadi teman-teman bisa dengerin semua albumnya itu lengkap gitu, di semua generasi ada gitu, dan ya itu juga mencerminkan gereja kita juga. Jadi di mana gereja kita juga cinta kepada semua generasi yang ada. Kita mempunyai keyakinan bahwa lagu yang kita buat, yang kita produksi itu dimanapun didengarkan itu bisa menjamah dan menjangkau orang, mengubah banyak hidup orang. Ada beberapa Lagu favorit ya, banyak sih. Wih, pertanyaan yang cukup sulit ya, karena semuanya seneng sih. Tapi kalau harus boleh milih satu, Hai Jiwaku dari albumnya Simply Worship. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Lagu ini benar-benar menguatkan aku di setiap musim hidupku. Jadi ada masa-masa hidupku itu benar-benar di season yang lagi di bawah, lagi butuh kekuatan. Tapi lagu ini ketika aku pertama kali dengerin demonya dari Koredo, belum jadi musiknya, tapi aku merasa udah diberkatin dulu. Lagu ini benar-benar menguatkan di mana masa susahnya kita itu tetap bisa memuji Tuhan. Di waktu kesesakan kita tetap harus memuji Tuhan. Kita mengangkat tangan, kita tetap bisa bilang Tuhan itu baik di setiap musim hidupnya kita. Itu sih. Cuman mungkin ini ya, saya terberkati dengan lagu Mazmur 63. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Kenapa kira-kira lagu itu bisa jadi lagu yang paling memberkati Robi? Gini, dari apa ya, Mazmur 63 itu kan sebetulnya mencerminkan waktu si Daud
melarikan diri dari anaknya Absalom gitu ya. Jadi sewaktu dia itu ininya dalam tekanan, dia itu tetap tertuju kepada Tuhan kayak gitu. Jadi itu juga memberkati saya secara pribadi. Jadi di waktu saya mungkin mendapat suatu tekanan yang berat atau sedang mengalami pergumulan kayak gitu, saya selalu berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Ininya tetap tertuju kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan kayak gitu. Jadi supaya mengeset hati ini selalu tertuju kepada Tuhan. Ini mau praise atau mau worship? Atau dua-duanya atau full album? Dua-duanya. Kalau praise itu saya paling suka itu Kecap dan Lihatlah. Itu benar-benar kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau nyanyi itu rasanya kayak kecap dan lihatlah. Jadi yang mana ya? Bisa dinyanyikan mungkin kok? Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Seekor kera terkurung dalam gua. Saya nggak bisa nyanyi, nanti kasihan yang dengerin. Ada suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Lalu kalau lagu worship saya nggak bisa nggak, tapi ada dua, Peluk Aku dan Tenang. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkan ku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kenapa kira-kira bisa jadi lagu-lagu favorit dari Koeben? Soalnya setelah dipeluk jadi tenang. Oke, mungkin pengalaman pribadi ada juga ya. Jadi waktu album Home, gitu ya. Jadi singkat cerita aja, di album Home itu kita kan memang preparingnya cukup banyak dan kebetulan tangan saya ini ada mengalami cedera gitulah kira-kira. Jadi sebelum tampil, sebelum live recording itu tangan saya udah sebetulnya nggak kuat, teman-teman. Jadi udah capek, letih gitu kan. Tapi kemudian ada yang mendoakan, ada teman saya yang mendoakan sebelum naik, sebelum on stage. Dan puji Tuhannya, sewaktu on stage itu saya betul-betul kayak disegarkan kembali, kayak ada aliran listrik yang mengalir gitu ke semua tubuh, sehingga tangan ini tiba-tiba mendapat kekuatan yang baru gitu. Nah itu pengalaman yang, saya nggak menyangka betul-betul itu tangan seperti pulih kembali kayak gitu. Yang awalnya saya mikir, wah kuat apa enggak ya live recording ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu bisa sertai sebegitunya sehingga tangan ini kembali normal sewaktu live recording dan semuanya bisa berjalan dengan oke gitu teman-teman. Kalau saya pribadi ada ya. Jadi ketika kita waktu itu ngadain One Worship, saya itu nangis bener-bener di jamaah Tuhan. Mirip ceritanya Mr. Eben ya. Jadi kita suatu masa itu lagi, kalau cerita Mr. Eben tuh aku punya dua cerita sih. Jadi yang pertama itu kita suatu saat lagi acara One Worship, kita semua di jamaah Tuhan. Tapi karena saya juga lagi main, tapi juga ngurusin teknis di atas panggung, jadi memperhatikan teknisnya. By the way itu nggak pura-pura itu. Jadi kalau saya ke satelit itu banyak yang nanya, kok gimana caranya main bass sambil nangis? Ketak. Tapi intinya waktu itu saya tuh nangis. Kok ini ada yang fals ya? Saya lihat sebelah saya, ternyata pemain bassnya ini Mr. Eben lagi nangis di jamaah Tuhan. Tapi dia salah nada dasarnya. Nah, saya senggol karena jauh, saya dorong-dorong pakai gitar saya. Lalu Matius tuh jawel-jawel saya. Apa? Kan nggak enak tuh lagi di jamaah kok dijawel-jawel. Nah dia marah, merasa lagi worship kok diganggu. Dia marah-marah, dia bilang, kuncimu lo salah gitu. Baru dia sadar. Kuncimu salah. Oh alah, ternyata saya salah kunci. Geser titik. Terus akhirnya saya kembalikan lagi. Satu lagi, itu satu. Yang kedua itu di album Home.
Di album Home itu memang kita secara teknis itu cukup panjang, kita tapping satu hari itu cukup banyak. Ada beberapa lagu itu yang kita ulang. Nah di panggung itu ada beberapa tollback yang bisa langsung ngomong sama saya. Saya kebetulan lagi itu di FOH. Mr. Eben tuh bilang, "Mat, tanganku udah nggak kuat," gitu. Nah kalau aku mikir, kalau nggak kuat terus nggak bisa berhenti kan. Jadi sembari dia lagi ngomong tuh aku udah ngeplay kliknya jalan. Jadi mau nggak mau dia terus main. Cuma aku di belakang ketawa-ketawa gitu. Ya, habis ini kita akan rilis album Songs from the Rooftop gitu ya, karena kita baru pindah ke tempat yang baru juga, dan itu nanti teman-teman wajib dengarkan itu dari semua generasi yang ada tadi, mulai dari itu kolaborasi dari mulai kids sampai dengan yang dewasa. Harapan saya ke depan GMS Live itu karena kita ini lagunya lahir dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita kepingin lagu-lagu kita ini dinyanyikan di gereja-gereja luar juga karena kita kepingin mereka juga mengalami pengalaman yang sama yang kita rasakan. Saya berharap banyak para penyembah-penyembah Tuhan yang baru yang dimunculkan, jangan takut berkarya, jangan takut untuk menulis lagu, menciptakan lagu, jangan takut. Ya, saya berharap semoga semua lagu-lagu yang ada di GMS Live ini bisa lebih memberkati teman-teman, nantinya lebih menjangkau banyak jiwa, memulihkan hidup orang, mengubah hidup orang, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus teman-teman bisa dijamah dan mengalami Tuhan lebih lagi. Lalu yang kedua, saya berharap lebih banyak lagi orang yang terlibat di GMS Live, baik secara teknis, secara art, secara apapun itu, juga GMS Live ini menjadi lebih bagus lagi dan lebih mendunia. Saya juga berharap lagu-lagu yang ke depan yang mungkin akan kita produksi benar-benar menjadi manifestasi kuasa Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan, bukan sekedar lagu yang bagus, lirik yang bagus, nada yang bagus, musik yang bagus, tapi benar-benar sampai kapanpun lagu ini menjadi legacy dimanapun, di waktu kapanpun didengarkan, boleh mengubahkan hidup orang, boleh membawa banyak hidup orang berubah kepada Tuhan. Oke, thank you Ko Robi. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Thank you, God bless. Shalom, nama saya Eben, saya adalah pemain bass, saya melayani di GMS. Sengaja. Menjangkau semua generasi gitu ya, mulai dari yang dewasa sampai yang kids. Itu saya melihat Tadi aku ngomong apa ya? Aku lali sampean.